Di video kali ini kita akan lihat mengenai fungsi dari YouTube Editor. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, di sini gue pengen nge-share kegunaan dari YouTube Editor itu kira-kira seperti ini nih teman-teman. Jadi kira-kira YouTube Editor itu adalah semacam kayak fungsi atau fitur dari YouTube untuk mengedit video kalian. Tapi memang untuk editannya itu sifatnya masih terbatas ya, nggak kayak misalkan Premiere Pro atau misalkan Filmora. Dia bisa dibilang ini salah satunya lumayan lah mempersingkat waktu kalian. Semisalnya nih kalian udah edit nih di aplikasi entah Premiere Pro atau Filmora, ternyata masih ada kesalahan yang kalian lakukan. Jadi daripada nanti kalian download lagi, terus nanti setelah kalau misalkan itu nanti baru kalian potong dan kalian baru render lagi, itu kan tentu lama ya teman-teman ya. Nah, atau misalkan cara yang lainnya yaitu kalian coba edit lagi file mentah kalian, lalu pas kalian edit file mentah kalian render, itu kan size-nya gede. Habis di size render gede bisa di handbrake ya. Kalau gua handbrake biar file size itu jadi kecil ya, dikompres. Nah situ kan banyak waktu banget tuh yang bakal kepotong. Nah jadi dengan cara ada YouTube Editor ini kamu bisa menggunakan waktu kamu bisa jadi lebih hemat nih teman-teman. Oke, caranya gimana? Kita langsung aja ya. Kita masuk ke bagian video. Jadi ini YouTube Editor ini dia akan mengedit video kamu satu persatu ya. Jadi di sini kamu pergi ke bagian details. Setelah pergi ke bagian details, kamu pergi ke bagian editor. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat. Nah, jadi untuk fungsi-fungsi tombolnya kamu bisa lihat sini, ini unduh, redo. Jadi kayak semacam kalau ada salah kamu bisa unduh sebelumnya. Ini trim, ini waktu menitnya, ini timeline-nya, ini audio. Lalu di sini kamu bisa nambahin blur dan di sini kamu bisa nambah add screen. Nah, lalu di sini kamu juga bisa kayak semacam zoom in zoom out. Jadi ini kan durasinya kalau misalkan panjang, tentu ini kan kecil-kecil, kamu bisa zoom in dan zoom out timeline kamu dengan cara seperti ini teman-teman. Nah misalkan ini kan durasi video gue ini gue buat 1 menit buat contoh kalian biar gampang. Nah di sini gue menampilkan, kamu bisa lihat nih efek-efek dimana gue bisa mengubah muka gue. Kamu bisa lihat ya, dia rambut gue, terus bisa tambahin sayap dan masih banyak lagi lah kira-kira ya teman-teman ya. Nah di sini yang pengen gue share adalah kamu bisa memotong bagian yang tidak diperlukan. Misalkan nih, ini kan ada bagian yang dimana nah kepala gue bolong nih. Nah di sini mungkin gue bisa potong, gue pencet trim, lalu gue pencet split di sini. Lalu di sini kita bisa tarik ke sebelah sini. Nah, jadi di sini kamu bisa lihat ini biru yang pertama dan biru yang kedua dan ini nyala posisinya. Itu nanti yang akan tampil, teman-teman. Lalu kamu dari pas di sini mulainya awal dan sini nanti ini akhir. Jadi ini yang nanti akan muncul. Nah, coba kita lihat lagi dulu. Oke, ini masih hitam. Nah, pas di sini. Ini kita klik kiri, kita geser ke kanan ke timeline ini, teman-teman. Tuh. Jadi kayak semacam agak ada snap dikit ya supaya nanti tuh bisa sesuai dengan timeline ini. Lalu kalau misalkan kalian udah di sini, kamu bisa langsung nanti pencet save. Jadi sebelumnya kamu preview dulu ya. Ini kan yang dipotong lumayan banyak nih. Durasi ke 29 sampai ke 1 menit. Menit 1 detik ketiga. Jadi kira-kira 30 detik. Kalau sudah kamu bisa preview seperti ini teman-teman. Setelah kamu preview, nah ini kamu play. Nah ini kita playnya dari awal dulu ya. Kita tarik ke perbatasan ini aja deh ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Kita play. Tuh, kamu bisa lihat ya. Ini dalam keadaan play langsung loncat ke sini. Nah kalau misalkan kamu rasa ini adalah bagian yang pengen kamu buang, kamu bisa pencet save ya. Nah seperti ini nih. Kita langsung aja kita save. Nah di sini nanti setelah kamu pencet save, itu tidak serta-merta memang langsung berubah. Itu butuh yang namanya a few hours, beberapa jam. Mungkin bisa 2 jam, 3 jam, atau mungkin 10 jam. Ya kalau mungkin gue boleh saran, anggaplah 1 hari lah, biar kamu bisa tenang ya teman-teman ya. Lalu nanti selama masa proses editnya itu di dalam server YouTube, kamu bisa dibilang sebagai penonton atau teman kamu yang nonton memang masih melihat versi sebelum diedit. Jadi memang untuk amannya 1 hari setelahnya ya. Nah lalu kalau misalkan ini, jadi kita nggak akan nunggu namanya rendering nih teman-teman. While you wait, you can leave this site. Jadi setelah kamu pencet save seperti ini, nah di sini kamu udah tinggal video is being processed and please check back later.
Jadi nanti kedepannya itu nanti akan terproses demikian. Oke, sampai di sini kita langsung aja keluar dulu, kita ke sini. Nah, tadi kamu udah bisa lihat ya mengenai fitur trim tadi ya teman-teman ya. Sekarang di sini kamu juga bisa mengganti yaitu namanya audio nih teman-teman. Jadi kamu bisa pencet ini, pilih add track, dan kamu tinggal nambahin. Misalkan kamu nambahin ini kamu bisa pencet tambahin add ini teman-teman. Nah, ini kalau kamu play, jadi kamu bisa lihat ya, ini durasinya, dan kamu juga bisa ngatur kira-kira mengenai tingkat suaranya nih teman-teman. Nah, ini kalau kita play akan seperti ini kira-kira. Ini lagi loading masih. Nah, tuh kamu bisa lihat ya, ini suara musiknya tuh lebih besar dibanding suara audionya. Nah, jadi nanti kamu misalkan atur, jadi kamu nanti bisa atur mix level, atau kalau misalkan kamu rasa ini nggak cocok, kamu bisa remove seperti ini teman-teman. Yang pasti kayak ada 2 baris di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kamu mengalami namanya kejadian kena copyright audio kamu atau copyright claim atau apa, jadi kamu bisa menanganinya dengan cara ini. Jadi tetap bakal ada suara, jadi nggak kayak bisu kayak gitu tuh teman-teman. Oke. Lalu untuk fitur selanjutnya ini ada namanya end screen. Tapi untuk end screen sih sebenarnya ada di detail. Jadi gua nggak usah perdalam end screen ya di YouTube Editor ini ya. Paling di blur ini nih teman-teman. Jadi ada namanya fitur blur, dimana kita bisa mengcustomkan ada 2 hal, yaitu secara muka atau secara custom. Custom itu jadi berbentuk kayak semacam shape, entah itu kotak atau lingkaran. Mungkin gue pilih yang custom blur dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini misalkan nih gue mau ngeblur badan gue ke bawah, jadi dari dagu ke bawah gue pengen blur. Jadi kamu bisa nanti, nah ini kamu pilih nih, pilih mau yang rectangle atau oval, atau kamu mau pilih yang track object atau yang fixed blur position. Jadi fixed blur ya posisinya bakal situ-situ aja, tapi kalau track object dia akan ngikutin terus. Nah di sini mungkin gue pilih akan rectangle dulu aja ya. Ini kamu juga bisa atur waktunya, atau juga kamu bisa tarik seperti ini teman-teman nih. Misalkan durasinya blurnya nggak usah terlalu lama dulu ya, mungkin dari sini sampai sini teman-teman. Lalu di sini kita arahkan blurnya. Ini kita arahkan blurnya. Kamu kalau misalkan secara fix blur, kamu bisa pindah-pindahin seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau yang fix blur dia akan tetap di situ mulu, stay. Ini waktu di jalan. Kalau misalkan kamu track object, nah di sini misalkan ya tetap di muka lah, contoh ya. Ini kan muka itu agak unik ya. Nah di sini dia akan ngikutin nih teman-teman. Lihat. Nah ini kadang ada kalanya dia akan salah misleading no. Lihat ya, coba-coba ke kanan. Nah ini nggak apa-apa, kita geser lagi aja ke sini teman-teman. Oke. Nah jadi antara custom blur ini kamu bisa pilih bentuk bulat, oval, atau misalkan rectangle ya teman-teman ya. Nah ini kamu bisa lihat ya. Ini kamu bisa atur juga tuh. Jadi kelihatannya akan lebih ke bulat. Ini kan agak panjang karena kotaknya panjang, tapi kalau kamu pedekin itu jadi lebih agak bulat tuh teman-teman. Oke. Nah di sini untuk selanjutnya adalah blur yang face blur. Nah sekarang ini adalah yang face blur. Jadi di dalam video ini dia akan ngedeteksi nih teman-teman. Nah nih seperti ini, detection face 16,1%. Jadi dia akan otomatis mendeteksi, lalu misalkan dari A, B, C, D opsi yang ada, misalkan kalau berbeda-beda dia akan nampilin seperti ini. Nah ini sengaja memang muka gue buat berbeda karena memang gue kekurangan muka orang-orang ya teman-teman ya. Jadi ini kamu bisa lihat pilihan-pilihan yang ada seperti ini. Nah ternyata teman-teman ini ternyata yang kedeteksi sebagai benar-benar muka manusia cuma ini teman-teman dari durasi sepanjang ini. Nah coba nih kita play ya, kira-kira blur face blurnya kayak gimana. Dia cuma ngedeteksi di awal doang ternyata. Tapi prinsipnya sih kalau misalkan nanti ini kalian ada mukanya banyak, ini kan karena gue variasinya ya dia jadi bingung ya teman-teman ya. Nah ini mulai di efek dia udah mulai kayak keblinger. Jadi ini dia nanti ada beberapa pilihan muka. Jadi nanti kamu bisa lihat contohnya seperti video ini ya teman-teman ya. Video orang lain sih memang, tapi seenggaknya ini bisa jadi referensi buat kalian.
Nah, gimana teman-teman? Kira-kira dengan YouTube Editor ini, apakah ini bisa membantu workflow pekerjaan kalian atau konten kalian? Nah, jika kalian suka dengan pembahasan barusan, jangan lupa kalian kasih like, share, dan komen ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.